Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinoni Anggraini, mahasiswa UIN Suskariau, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan makalah saya dalam bentuk PPT yang berjudul Hukum Dasar Kimia untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian buku ajar kimia. Tanpa memperpanjang mukadimah, kita langsung aja ke presentasi, jangan di skip ya. Baiklah, kita akan membahas mengenai hukum dasar kimia. Sesuai di layar, terdapat peta konsep mengenai hukum-hukum dasar kimia yang terbagi menjadi 5. Ada hukum kekekalan massa, hukum perbandingan tetap, hukum perbandingan berganda, hukum perbandingan volume, dan hukum mol. Kita akan membahas hukum kekekalan massa terlebih dahulu, yang mana hukum kekekalan massa atau dikenal juga dengan hukum Lavoisier yang dicetuskan oleh Anthony Laurent Lavoisier yang berbunyi massa zat sebelum reaksi adalah sama dengan massa zat hasil reaksi. Yang kedua, ada hukum perbandingan tetap yang dicetuskan oleh Proust yang berbunyi perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa adalah tidak tergantung pada asal-usul senyawa tersebut. Yang ketiga, ada hukum perbandingan berganda yang dicetuskan oleh John Dalton yang menyatakan bahwa bila dua unsur membentuk senyawa, massa dari satu unsur yang bergabung dengan massa dari unsur lainnya merupakan perbandingan bilangan bulat terhadap satu dengan yang lainnya. Yang keempat, ada hukum perbandingan volume yang dicetuskan oleh Gay-Lussac. Beliau menyatakan pada suhu dan tekanan sama, volume gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat. Dan terakhir ada hukum mol atau hukum Avogadro yang menyatakan pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama. Pertama, kita akan membahas mengenai hukum kekekalan massa terlebih dahulu yang dicetuskan oleh Anthony Laurent Lavoisier. Anthony Laurent Lavoisier melakukan percobaan dengan memanaskan 530 gram logam merkuri dalam wadah terhubung udara dalam silinder ukur pada sistem tertutup. Ternyata, volume udara dalam silinder berkurang sebanyak 1/5 bagian. Logam merkuri berubah menjadi merkuri oksida sebanyak 572,4 gram. Besarnya kenaikan massa merkuri sebesar 42,4 gram, yang mana itu sebanding dengan 1/5 bagian udara yang hilang yaitu oksigen. Dalam perhitungan, logam merkuri ditambah gas oksigen sama dengan merkuri oksida, yaitu logam merkuri sebanyak 530 gram, gas oksigen yang hilang sebanyak 42,4 gram atau sebanding dengan 1/5 bagian, dan jumlah dari merkuri oksida adalah 572,4 gram. Dari percobaan itu, Laurent Lavoisier merumuskan hukum kekekalan massa yang berbunyi dalam reaksi kimia, massa zat-zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Karena dapat diketahui massa zat sebelum dan sesudah reaksi tidak ada perubahan. Yang mana saat berakhirnya teori Polygon barulah lahir hukum kekekalan massa. Kenapa teori ini bisa gagal? Karena disebabkan pada waktu itu para ilmuwan belum memahami keterlibatan gas dalam reaksi kimia. Selanjutnya, hukum kedua adalah hukum perbandingan tetap atau dikenal dengan hukum Proust. Pada tahun 1799, Joseph Louis Proust dari Prancis melakukan eksperimen yaitu mereaksikan unsur hidrogen dan unsur oksigen. Ia menemukan bahwa unsur hidrogen dan unsur oksigen selalu bereaksi membentuk senyawa air dengan perbandingan yang tetap yaitu 1:8 dengan massa hidrogen 1 dan massa oksigen 8. Proust juga meneliti beberapa senyawa yang lain dan memperoleh kesimpulan yang sama, yaitu perbandingan berat unsur-unsur yang menyusun suatu senyawa tidak pernah berubah. Oleh karena itu, tercetuslah hukum perbandingan tetap. Selanjutnya, kita masuk ke hukum perbandingan berganda atau hukum Dalton. Dalton mengamati adanya suatu keteraturan yang terkait dengan perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa. Dalam senyawa seperti air, dua unsur bergabung dan masing-masing menjumlahkan sejumlah atom tertentu untuk membentuk suatu senyawa. Dari dua unsur dapat dibentuk beberapa senyawa dengan perbandingan berbeda-beda. Misalnya berdarah dengan oksigen dapat membentuk senyawa SO2 dan SO3. Dari hidrogen dan oksigen dapat dibentuk senyawa H2O dan H2O2. Dari situ, Dalton dapat menyelidiki perbandingan unsur-unsur tersebut pada setiap senyawa dan mendapatkan suatu pola keteraturan.
Pola tersebut dinyatakan sebagai hukum perbandingan berganda, yang berbunyi apabila dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, massa salah satu unsur tersebut tetap atau sama, maka perbandingan massa unsur yang lain dalam senyawa-senyawa tersebut merupakan bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya, yang keempat, ada hukum perbandingan volume atau hukum Gay-Lussac. Joseph Louis Gay-Lussac dari Perancis tertarik dengan penemuan Henry Cavendish dari Inggris yang menemukan perbandingan volume hidrogen yang bereaksi dengan oksigen membentuk air adalah 2:1, yang mana jika kedua gas itu diukur pada suhu dan tekanan yang sama. Akhirnya, pada tahun 1809, Joseph Louis Gay-Lussac melakukan percobaan terhadap berbagai reaksi gas. Contohnya, ada 2 volume gas hidrogen ditambah dengan 1 volume gas oksigen menghasilkan 2 volume uap air. Reaksi lainnya ada 1 volume gas nitrogen ditambah dengan 3 volume gas hidrogen menghasilkan 2 volume gas amonia. Dari percobaan tersebut, Gay-Lussac dapat merumuskan hukum perbandingan volume yang berbunyi, pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas-gas hasil bereaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Selanjutnya ada hukum Avogadro. Seorang ahli fisika Italia, Amerigo Avogadro, pada 1811 menemukan bahwa gabungan dari atom-atom yang sama membentuk suatu molekul bukan merupakan atom-atom bebas. Dengan demikian, Avogadro mengembangkan hukum Dalton dan Gay-Lussac yang dikenal dengan hipotesis Avogadro. Pada temperatur dan tekanan yang sama, volume yang sama dari semua gas mengandung jumlah molekul yang sama. Contoh dari hipotesis Avogadro ada pada PPT, di mana hidrogen ditambah klor menghasilkan hidrogen klorida, dengan hidrogen 1 volume ditambah 1 volume klor menghasilkan 2 volume hidrogen klorida. Sedangkan contoh lainnya, N molekul ditambah N molekul menghasilkan 2 N molekul, dibagi dengan 1 molekul ditambah 1 molekul menjadi 2 molekul. Dengan kata lain, hipotesis Avogadro ini berlaku perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul. Mengenai hipotesis Avogadro dapat dilihat, hipotesis Avogadro ini berlaku perbandingan volume sama dengan perbandingan molekul dengan rumus yang tertera di PowerPoint. Avogadro menyatakan pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang bervolume sama akan mengandung jumlah molekul yang sama. Pada suhu dan tekanan sama, yaitu pada wujud gas, volume sama mengandung jumlah molekul sama, yaitu perbandingan volume menyatakan perbandingan molekul. Jadi, perbandingan volume gas-gas itu juga merupakan perbandingan jumlah molekul yang terlibat dalam reaksi. Selanjutnya, kita masuk ke miskonsep mengenai hukum dasar kimia. Soal yang pertama, di sini ada soal mengenai seorang siswa melakukan 3 kali percobaan membakar logam merkuri dalam tabung tertutup yang mengandung oksigen. Dan hasilnya, merkuri oksida berdasarkan reaksi 2Hg tambah O2 menjadi 2HgO. Data percobaan tertera, mereka melakukan 3 percobaan. Menurut hukum kekekalan massa, pernyataan di bawah ini yang benar adalah terdapat ada 5 pilihan jawaban yang beserta alasan. Jawaban yang benar pada soal ini adalah massa merkuri oksida pada percobaan 1 adalah 219 gram dengan alasan jumlah massa hasil reaksi adalah penjumlahan massa zat-zat sebelum reaksi, sesuai dengan hukum kekekalan massa. Siswa mengalami miskonsepsi dengan memilih jawaban yang menyatakan bahwa oksigen bereaksi. Siswa menyatakan bahwa oksigen yang dibutuhkan pada percobaan 2, nih di sini, adalah 38 gram dengan alasan jumlah oksigen yang dibutuhkan adalah kelipatan dari 19 gram. Dari sini. Jadi 19 kalau kelipatannya berarti 38 karena dia lihat di sini yang massa merkurinya mengalami kelipatan. Berdasarkan jawaban tersebut, siswa menggunakan perbandingan massa dalam menentukan massa reaksi dan hasil reaksi. Oleh karena itu miskonsepsi. Karena pada dasarnya hukum kekekalan massa, yang mana jumlah massa hasil reaksi adalah penjumlahan massa zat-zat sebelum reaksi. Sedangkan menurut mereka menggunakan perbandingan massa dalam menentukan massa reaksi dan hasil reaksi. Karena yang percobaan pertama merkurinya 200 gram, jadi kan yang kedua ini hasilnya 400. Oleh karena itu saat menentukan massa oksigen 19-nya dikelipatkan menjadi 38. Itu merupakan
miskonsepsi yang terjadi. Selanjutnya, miskonsepsi nomor 2. Ada soal yang berbunyi perbandingan massa kalsium dan massa oksigen dalam kalsium oksida ialah 5:2. Jika 40 gram kalsium direaksikan dengan 10 gram oksigen, maka massa kalium oksida yang terbentuk ialah ditanya massa kalsium oksida. Terdapat 5 jawaban beserta alasan. Jawaban yang benar adalah 35 gram dengan alasan kalsium yang bereaksi hanya 25 gram. Miskonsepsi yang terjadi, siswa menggunakan hukum kekekalan massa untuk menyelesaikan hukum perbandingan tetap. Siswa mengalami miskonsepsi karena massa senyawa hasil reaksi adalah penjumlahan massa unsur-unsur yang direaksikan. Selain itu juga ada siswa yang memilih jawaban 56 gram dengan alasan penjumlahan massa atom relatif di mana AR C-nya sama dengan 40 dan ARO sama dengan 16, sehingga hasilnya adalah 56 gram. Siswa tersebut menggunakan data massa atom relatif dalam menentukan massa senyawa reaksi. Selanjutnya terdapat juga miskonsepsi yang mana massa unsur yang dijumlahkan adalah massa atom relatifnya. Terdapat juga pula siswa yang mengalami kesalahan dalam menghitung massa-massa kalsium dan oksigen yang bereaksi sesuai dengan perbandingannya. Miskonsepsi ini pada kasus ini adalah kesalahan matematis dalam menghitung massa unsur yang bereaksi sesuai dengan perbandingannya. Jadi terdapat beberapa siswa yang menggunakan hukum kekekalan massa dalam menyelesaikan soal hukum perbandingan tetap. Dan terdapat juga beberapa siswa yang mengalami kesalahan matematis dalam menghitung massa unsur yang bereaksi sesuai dengan perbandingannya. Di soal ini cukup banyak variasi miskonsepsi yang terjadi. Kita masuk ke soal yang ketiga. Lanjut ke soal nomor 3. Dua buah unsur A dan B dapat membentuk dua macam senyawa. Senyawa 1 mengandung A 50% dan senyawa 2 mengandung A sebesar 25%. Untuk A yang sama, maka perbandingan B dan senyawa 1 dan 2 adalah jawaban yang benar adalah 1:3 dengan alasan persentase unsur B pada senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 50 dibanding 150. Miskonsepsi yang paling banyak terjadi adalah siswa membandingkan salah satu unsur tanpa membuat perbandingan unsur yang lain. Ini yang paling banyak. Siswa mengalami miskonsepsi memilih jawaban 2:3 dengan alasan presentasi unsur B pada senyawa 1 dan senyawa 2 adalah 50 dibanding 75. Hal tersebut menunjukkan bahwa siswa menyelesaikan soal di atas dengan cara membandingkan presentasi unsur B pada senyawa 1 dan 2 secara langsung, tanpa membuat perbandingan unsur yang lain. Beberapa siswa juga ada yang menjawab 2:1 dengan alasan presentasi unsur B adalah 50 dibanding 25. Diasumsikan bahwa siswa menghitung perbandingan B pada senyawa 1 dan 2 dengan cara membandingkan presentasi unsur A. Itu miskonsepsi yang kedua yang terjadi. Dapat juga miskonsepsi pada kasus ini yang mana menyatakan perbandingan unsur X dengan perbandingan unsur yang bukan X. Selain itu juga ada siswa yang menjawab 1:2 dengan alasan presentasi unsur B adalah 25 dibanding 50. Jawab tersebut menganggap perbandingan B pada senyawa 1 dan 2 merupakan kebalikan dari presentasi unsur A. Miskonsepsi pada kasus ini adalah presentasi unsur X adalah kebalikan dari presentasi unsur yang bukan X. Pada soal ini cukup banyak terjadi variasi miskonsepsi, terdapat kurang lebih ada 4 miskonsepsi siswa yang memiliki alasan yang berbeda-beda. Selanjutnya, soal yang pertama, unsur hidrogen dan oksigen bereaksi membentuk air yaitu H2O dengan perbandingan 1:8. Jika diketahui
Massa hidrogen yang bereaksi 10 gram, hitunglah berapa massa air yang dihasilkan. Massa H dibanding massa O sama dengan 1:8. Massa hidrogen yang bereaksi sebesar 10 gram, sehingga perbandingannya 10 gram dibanding massa O, yang mana 10 gram sama dibanding 8 massa O, karena perbandingan 31:8. Nah, yang massa hidrogen itu diketahui 10 gram. Jadi, untuk yang massa oksigennya kan 8 massa O. Lalu massa O dicari, 8 dikali 10 gram sama dengan 80 gram. Jadi, massa air 10 gram tambah 80 gram menjadi 90 gram. 10 gram massa hidrogen, 80 massa oksigen. Soal nomor 2, merkuri atau raksa dan klor membentuk dua macam senyawa. Dalam satu senyawa, 0,66 gram merkuri bergabung dengan 0,118 gram klor. Dalam senyawa yang lain, 1 gram merkuri bergabung dengan 0,355 gram klor. Apakah data ini mendukung hukum kelipatan perbandingan? Jawabannya, jumlah klor yang bergabung dalam 1 gram merkuri berbanding sebagai 0,176 dibanding 0,355 atau 1:2. Dari hasil tersebut, yang ini yang dibandingkannya. Terlihat bahwa perbandingan massa klor yang bergabung dengan merkuri merupakan bilangan bulat yang sederhana. Dengan demikian, data tersebut mendukung hukum kelipatan perbandingan. Jadi yang senyawa kedua ini sama senyawa yang pertama itu kalau dikecilkan itu dia bilangannya jadi bulat yang sederhana perbandingannya. Ini kan senyawa si merkuri, ini senyawa klor, ini setelah digabungkan yang pertama. Terus yang keduanya, ini senyawa merkuri, ini senyawa klor. Ini gabungannya. Dari dua ini, terdapat perbandingan massa klor yang bergabung dengan merkuri merupakan bilangan bulat sederhana. Karena 0,176 dibanding 0,355 kalau dikecilin jadi 1:2. Ke soal yang ketiga. Tembaga oksida dibuat dengan 3 macam cara dan diperoleh hasil sebagai berikut. A. 6,360 gram tembaga menghasilkan 7,959 gram tembaga oksida. B. 9,540 gram tembaga menghasilkan 11,940 gram tembaga oksida. C. 8,480 gram tembaga menghasilkan 10,614 gram tembaga oksida. Tunjukkan bahwa 3 macam cara tersebut sesuai dengan hukum perbandingan tetap. Menurut hukum ini, perbandingan massa ketiga cuplikan itu harus tetap. Oleh karena itu, perlu kita hitung presentasi tembaga dalam cuplikan tersebut. Ada tabel ini. Tabel ini menghitung persentase tembaga dalam cuplikannya. Yang pertama diperoleh 79,91%. Yang kedua diperoleh 79,90% dan yang terakhir didapatkan 79,89%. Dari hasil perhitungan menunjukkan komposisi massa tembaga dalam ketiga cuplikan itu sama di presentase 79,9%. Jadi, 3 cara pembuatan tembaga oksida ini sesuai dengan hukum perbandingan tetap, yang mana perbandingan massa ketiga cuplikan itu harus tetap. Lanjut kita masuk ke materi kedua, ada perhitungan kimia di peta konsep. Dalam perhitungan kimia ini saya akan hanya membahas mengenai perhitungan massa. Lebih spesifiknya saya akan hanya membahas massa molekul relatif. Kita ke massa molekul relatif, kita harus membahas massa atom relatif terlebih dahulu.
Yang mana massa atom relatif adalah massa atom relatif menyatakan perbandingan massa rata-rata suatu atom, suatu unsur terhadap 1/12 massa atom C12. Tertera rumus di sini. AR merupakan singkatan dari atom relatif atau lambang dari atom relatif, sama dengan massa satu atom unsur per 1/12 kali massa satu atom C12. Yang mana ARX sama dengan massa rata-rata satu atom unsur X. Jadi kalau ARP berarti sama dengan massa rata-rata satu atom unsur P, atau ARH sama dengan massa rata-rata satu atom unsur H gitu. Massa molekul relatif. Massa molekul relatif dinyatakan dengan Mr, dapat dinyatakan dengan menjumlahkan massa atom relatif atom-atom unsur pembentuk senyawa. Rumusnya Mr sama dengan jumlah dari AR. Penjumlahan dari AR atau total dari AR. Kita masuk ke soal dan jawaban. Ini ada contoh 3 soal beserta jawabannya. Yang pertama, massa atom rata-rata oksigen 1,33 kali lebih besar daripada massa atom karbon 12. Berarti massa atom rata-rata oksigen itu 1,33 kali lebih besar dari atom karbon 12. Maka jawabannya ARO sama dengan 1,33 dikali ARC12. 1,33 dikali 12 yang mana ARO adalah 15,96 atau dibulatkan menjadi 16. Yang kedua, jika diketahui massa satu atom oksigen 2,70 dikali 10 minus 23 gram. Berapakah AR atom O jika massa atom C,199 dikali 10 minus 23 gram? AR atom O sama dengan rumus massa satu atom per 1/12 massa satu atom karbon C12 seperti rumus AR di slide sebelumnya. Dimasukkan nih angka 2,70 kali 10 minus 23 per 1/2 dimasukkan si massa atom C tadi 1,99 dikali 10 minus 23. Setelah dicari, dapatlah hasilnya 16,283. Soal ketiga, diketahui massa atom relatif AR beberapa unsur sebagai berikut. Ca AR-nya 40, O AR-nya 16, H AR-nya 1. Tentukan massa molekul relatif Mr senyawa CaOH 2 kali. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu suatu molekul itu mengandung berapa atom. Kan yang dipakai ini molekul CaOH 2 kali, dia mengandung 1 atom Ca, 2 atom O, dan 2 atom H. Lalu kita cari Mr-nya. Berarti ARCa ditambah karena atom O ada 2, jadi 2 kali ARO ditambah 2 kali ARH. ARC tadi 40, ditambah dalam kurung 2 kali 16, karena tadi atom O AR-nya 16 dan terdapat 2 atom O, jadi 2 dikali 16 di dalam kurung. Begitu juga untuk atom H, jadi 2 kali 1. Lalu 40 ditambah 2 kali 16, 32. 2 dikali 1, 2. Dan diperoleh hasilnya 74. Nah, sekian video presentasi dari saya mengenai hukum dasar kimia. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua dan bisa menambah ilmu dan wawasan yang lebih luas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terlebih dan terkurang, saya mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.